Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas era Jaya Swasembada ya, era 2025 Q4. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, untuk era kita lihat untuk riwayat bagi dan pembagian dividennya dulu ya. Dan perusahaan ini yang terpenting adalah 3 tahun ke belakang ya. 3 tahun ke belakang bagi dividen. Artinya perusahaan ini terbukti profit dan punya kondisi keuangan yang sehat ya, yang stabil gitu. Jadi layak untuk dilihat lebih lanjut. Oke, ini oke. Ya, sekarang kita turun dulu. Di sini satuannya ribuan ya. Oke, sekarang kita langsung cek dulu untuk kas tarakasnya. Ya. Nah, kas tarakas ini harus kita lihat setiap kuartal karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Ingat, kalau uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya jangan terlalu sedikit ya. Dan untuk posisi kas tarakasnya di sini untuk era naik 365 miliar ya, naik 20%. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kas. Berikutnya kita ke saldo laba dulu. Ya, ada di tab ekuitas yang ini nilainya. Nah, saldo laba ini penting karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4. Nah, jadi era sampai 2025 Q4 telah menghasilkan total profitnya sebesar 6,8 triliun. Ini di luar dividen yang telah dibagikan ya, apalagi ini riwayat dividennya saya rasa cukup jelas ya. Nah, jadi ini perusahaan yang baik, saldo laba yang positif, dia bisa bagi dividen. Nah, sekarang kita ke ekuitas miliknya dulu ya, kita pindahin dulu. 78. Oke ya, di sini kita lihat untuk rasio saldo laba terhadap modal awal di 2, ya. Artinya era telah profit sebesar 2 kali modal awalnya ya, modal 1 miliar telah profit 2 miliar gitu gampangnya ya. Dan secara PBV ini memang cukup murah ya, saya rasa gitu ya, dia di 0,66 dengan potensi profitnya 51% ya, kalau mencapai ke book value-nya di 573 per harga 31 Maret itu di 378. Dan memang nilai bonusnya dia sudah dihargai di bawah saldo laba per lembarnya di 0,88. Oke, berikutnya kita ke laba rugi. Kita langsung pilih ke pendapatannya yang ini nilainya. Nah, pendapatan ini untuk melihat pertumbuhan perusahaan ya, dan saya lihat ini memang pendapatan naik ya, tumbuh 17% setara 11,3 triliun ya. Gitu. Nah, pendapatan nanti dikurangi oleh harga modal, nanti kita dapat menghitung laba bruto. Ya, di sini untuk melihat inti efisiensi perusahaan ya, lewat gross profit margin. Gitu. Jadi kalau misalnya profit GPM di sini 10%. Jadi kalau teman-teman menjual barang 100.000 itu ambil profit quarter 10.000. Ya, jadi sisanya itu adalah harga modal barang atau jasanya. Makanya carilah perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin gitu ya. GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya, karena semakin besar laba bruto, semakin besar juga laba bersih. Nah, laba bruto nanti kurangnya oleh beban operasional, non operasional, beban pajak. Nanti kita mendapatkan laba bersih ya, laba periode berjalannya yang ini nilainya. Nah, ini adalah inti dari laporan laba rugi ya, perusahaan ini untung atau enggak. Nah, di sini kita lihat untuk laba bruto dia tumbuh 14%, naik 1 triliun, laba bersihnya tumbuh 163 miliar, naik 15%, ini lumayan ya. Oke. Nah, secara PER ini saya rasa cukup murah ya, di bawah 10 PER di 5 gitu. Jadi PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Jadi kalau beli era setidaknya holding periodnya 5 tahun ya, kalau kita mengacu pada PER. Nah, berikutnya kita lihat ke arus kasnya. Di sini kita lihat penerimaan kasnya dulu ya, yang ini. Nah, penerimaan kas ini penting karena untuk melihat jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan ya. Ingat, rasio kasnya di sini harus tinggi ya. Ini bagus nih, 99% aja customer bayarnya hampir selalu full ya. Uang kas yang dikumpulkan ini ingat untuk aktivitas-aktivitas perusahaan ya, dan penerimaan kas di sini tumbuh naik 10,8 triliun ya, tumbuh 16%. Beriringan sama tadi dari pendapatan juga. Nah, penerimaan kas digunakan untuk bayar operasional dulu ya, nanti kita dapatkan net CFO yang ini nilainya. Nah, net CFO ini wajib positif. Kalau dia positif artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai. Jadi uang itu nggak cuma habis hanya untuk bayar operasional aja ya. Nah, cuman memang di sini kita lihat kinerjanya era ini net CFO turunnya drastis sekali. Turun sekitar 2 triliun ya, turun setara 89%. Gitu.
Nah, ini kita selanjutnya kita lihat dulu untuk aktivitas ekspansi usahanya ya. Di sini nilainya negatif. Artinya perusahaan berekspansi atau enggak dia memelihara aset produktifnya. Nah, di sini lihat nih ya. Kalau misalnya dia CFO-nya turun nih seperti ini ya. Ekspansinya besar seperti ini gitu. Ini kan hampir 6 kalinya nih. Ya. Biasanya nanti perusahaan itu akan mengambil pinjaman ya. Nah, ini kita lihat dulu bener nggak ambil pinjaman ya. Nah, iya benar ya. Di net CFF di sini nilainya positif ya. Kalau positif tadi perusahaan itu mengambil pinjaman. Kalau negatif artinya perusahaan berusaha untuk melunasi pinjamannya atau dia membagikan dividen ya. Di sini kita lihat ya, kalau misalnya diambil pinjaman tuh nilainya plus. Pelunasan nilainya negatif. Bayar dividen nilainya negatif ya. Jadi di sini kenaikan kas 357 miliar ini karena ya dari pinjaman juga ya, setelah dijumlah juga dari net CFO. Nah, jadi inilah yang menyebabkan adanya kenaikan kas tara kas. Jadi untuk periode 2025-2024 ekspansi usahanya ini dibiayai oleh CFO dan juga dari ini ya, pinjaman gitu. Cuman memang kalau drastis seperti itu turun ya gitu, tapi memang masih positif ya. Saya rasa mungkin ERA masih bisa bagi dividennya, tapi mungkin nilainya lebih kecil ya kalau kita mengacunya pada LK yang 2025 Q4 ini. Cuman kalau misalnya di 2026 Q1, Q2 ternyata dia bagus ya, kasnya net CFO-nya dia baik gitu, ada kas lebih, bisa jadi perusahaan bagi dividennya lebih besar ya, atau mungkin setidaknya sama lah ya. Nah, cuman memang ini kenapa yang jadi pertanyaan, kenapa ini kok kan PBV itu makin lama makin murah gitu. Ada resiko apa gitu yang harus kita lihat? Kalau kita simpelnya coba lihat dulu aja dari ini ya, likuiditas dan solvensinya. Kita naik dulu ke atas. Oke, kita pindahin dulu ya, angkanya sama liabilitas jangka pendek. Oke ya, di sini kita lihat untuk rasio lancarnya memang dia masih lumayan gitu, tapi di bawah 1,5 ya, di 1,16. Tapi rasio kas ini tampak lemah ya di 0,12. Jadi kewajiban yang harus lunas kurang dari setahun 17 triliun ya. Nah, uang di dompet cuma 2 triliun gitu. Cuman kalau mau ngingat cash flow-nya seperti ini, saya rasa resikonya naik ya, mungkin menengah gitu. Karena kalau bergantung pinjaman kayak tadi kan berarti kan CFO-nya nggak stabil gitu ya. Ini berkaitan nanti dengan operasional untuk kelancaran pembayaran pinjaman. Nah, sekarang detailnya kita cek untuk short term debt-nya. Di sini ada utang bank jangka pendek, obligasi bank jangka panjang cuman 3 ya saya rasa ya. Kita jumlahin dulu. Satu lagi yang ini ya. Oke ya, di sini memang kalau ada kita lihat di sini memang untuk rasio kas terhadap short term DP di 0,28. Ya, jadi katakanlah utang dengan bunga yang harus lunas kurang dari setahun itu 7,7 triliun ya, uang di dompet 2 triliun. Nah, ini jadi saya rasa cukup tertekan gitu ya, karena kalau ininya seperti ini dengan resiko kondisi kas yang kurang stabil, ini cukup sedikit mengkhawatirkan lah gitu ya. Jadi harus dilihat lagi nanti kebijakan perusahaan dalam melakukan pelunasan yang ada di depan mata gitu. Jadi saya rasa mungkin untuk ERA mungkin resikonya menengah ke tinggi ya untuk jangka pendek gitu, berdasarkan likuiditas. Nah, sekarang untuk jangka panjangnya yang ini kita pindahin dulu. Di sini DR tinggi juga ya di 1,84. Nah, untuk long term debt-nya ada bank jangka panjang karena obligasinya dia jatuh tempo sekarang. Ya, jadi tadi benar saya rasa resiko mungkin ketinggi ya untuk ERA. Nah, oke, sekarang utang bank jangka panjang yang ini nilainya ya ini aja berarti. Nah, di sini memang untuk long term debt to equity ini memang masih aman. Ya, masih jauh sekali, kita masih banyak ruang di 0,05. Jadi memang untuk jangka panjang resiko mungkin menengah ke sedang, mungkin cenderung ke sedang, tapi untuk jangka pendeknya ini antisipasi dulu untuk pelunasan yang ada ya.
Nah, jadi Era setelah saya pindahkan, saya rasa Era masih termasuk perusahaan yang baik ya, karena 3 tahun ke belakang dia bagi dividen, ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Saldo labanya juga dia rasionya di 2 kali ya, telah profit 2 kali modal awalnya. PBV cukup murah ya di 0,66 dengan potensi profitnya 51% kalau mencapai ke book value-nya ya 573. PER cukup masuk akal ya, bisa bilang hampir murah gitu ya, karena dia 5 gitu ya. Kebanyakan memang investor cari yang di bawah 5, di bawah 10 ya. Jadi ini memang secara PER memang cukup murah ya. Namun untuk kinerja kas gitu ya, ini memang tampak kurang stabil gitu, jadi perlu dipantau di kuartal berikutnya ya. Nah, perusahaan ini memang saya rasa untuk total debt-nya dia naik ya, ini jelas nih naiknya atau naik 3 triliun gitu ya. Dan secara likuiditas tadi yang terutama di untuk short term debt ini di 0,28 ya, jadi benar-benar harus antisipasi ya untuk jangka pendek Era. Nanti dilihat lagi ke manajemen perusahaannya. Tapi untuk jangka panjang gitu ya, sebenarnya ini masih banyak ruang gitu ya untuk katakanlah ambil pinjaman ya gitu. Cuman ya jangan sampai gali lubang tutup lubang sih Era. Oke, itu aja mungkin pendapat saya untuk Era ya 2025 Q4. Dan selalu saya sampaikan kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental, hanya menilai kinerja masa lalu aja ya. Jadi untuk prospek kedepannya teman-teman yang harus proyeksikan sendiri ya, analisis lebih lanjut. Dan saya nggak bahas harga saham ya, harga saham kita kembalikan ke mekanisme pasar. Dan juga untuk valuasi saya hanya pakai PBV dan PER ya. Jadi kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih bagus, lebih akurat gitu ya, silahkan digunakan gitu ya, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif, berbeda untuk tiap orang ya. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan, ada request saham, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan, sampai jumpa di video-video berikutnya.